di sebelah selatan Masjid Jami' Lasem ini dianggap fenomenal karena tergolong sangat langka di Indonesia. Ya, namanya Museum Islam Nusantara. Sampai awal bulan Januari tahun 2021, bangunan 3 lantai tersebut masih proses penggarapan. Yang paling mencolok adalah lantai paling atas, karena seluruh jendelanya dipasang pahatan kayu jati berisi ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Terdapat 271 daun jendela, masing-masing jendela 2 halaman bolak-balik, sehingga totalnya 542 halaman. Abdul Mu'id, Ketua Takmir Masjid Jami' Lasem, mengisahkan Museum Islam Nusantara bangun sejak tahun 2019 lalu, khusus ukiran ayat-ayat Al-Quran, terhitung per awal tahun 2021, selesai sekira 15 juz, sedangkan 15 juz lainnya masih dituntaskan. Semula proses pembuatan memakai cara manual. Setiap lembar daun jendela butuh waktu rata-rata 12 hari. Karena lama dan sangat rumit, belakangan pengerjaan juga dibantu menggunakan mesin supaya lebih cepat untuk mengejar target waktu. Dipilihnya ayat-ayat suci Al-Quran karena pegangan hidup umat Islam yang layak diabadikan. Setidaknya ketika orang datang melihat deretan jendela tersebut akan kembali ingat ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran. Kita umat Islam hampir semuanya ikon yang paling untuk pegangan hidup juga Al-Quran, jadi kita abadikan di dalam museum ini. Ya, wah ini Quran gitu. Ini mungkin sejarah di Jawa Tengah, terutama di Lasem juga. Iya, belum berada. Awal mulanya gimana Mas, tercetus ide ini? Karena memang karena itu istilahnya kitab suci kita. Tiap hari kita pegang, kita baca, akhirnya akan muncul ide. Andekan belarak-belarak roh Quran wis ning ati udah kayak ada rem lah istilahnya. Ia mengisahkan pekerja tidak sembarangan selama membuat jendela. Mereka diwajibkan wudhu sebelum mengukir. Ketika buang angin kentut misalnya, harus wudhu lagi sebelum melanjutkan pekerjaan. Selain itu, pekerja sepakat tidak mengucapkan kata-kata jorok atau kotor. Mereka ingin benar-benar menjaga kesucian Al-Quran. Dia buat Quran, kalau bisa jangan sampai lepas wudhu. Jadi waktu dia garap itu, dia batal gitu ngentut ya, itu memang saya perintahkan kayak gitu biar istilahnya jaga kesucian. Kesucian dan berkahnya ada gitu loh dari tiap tukang gitu. Omong-omongan sarwet marah kok dia omongan marah Quran. Nah, jadi ada semacam mitos. Abdul Mu'id menambahkan bentuk Museum Islam Nusantara menerapkan arsitek rumah gadang khas Minangkabau, Padang, Sumatera Barat karena sejumlah tokoh ulama Lasem adalah keturunan Sultan Minangkabau atau Mbah Jejeruk, salah satu murid Sunan Bonang. Tapi bianya tidak melupakan Mbah Sambu, tokoh Lasem keturunan Jawa, putra Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Di tengah rumah gadang berdiri rangka kayu bangunan joglo, rumah khas Jawa Tengah. Suatu ketika, sejumlah tokoh dari Padang, Sumatera Barat sempat singgah ke Masjid Jami' Lasem. Begitu melihat rumah gadang dilengkapi jendela ayat Al-Quran, mereka terheran-heran karena di tanah asli rumah gadang belum ada bangunan seperti itu. Bahkan mereka langsung membantu dana untuk pengadaan 2 juz jendela. Sini tuh 3 tokoh yang dari keturunan Mbah Sunan Minangkabau, Sultan Mahmud sana loh. Di Jeruk. Itu muncul Mbah Maksum, lalu Mbah Gus Koyum, Mbah Khalil, lalu yang satunya lagi Mbah Masuki. Jadi istilahnya ada 3 tokoh keturunan yang di sini. Yang selain itu Mbah Sambu semuanya. Yang 3 tadi kok mengingat beliaunya, akhirnya saya buat Minang nih. Ya. Mungkin banyak orang bertanya kok Minang, nah banyak yang tanya gitu. Tapi tetap tidak meninggalkan Jawanya. Tidak meninggalkan Jawanya, tak buat atau paling atas. Itu joglo tetap. Gabungan ya. Iya, tetap wong Jawane njaluk dhuwur. Syiar Islamnya kira-kira seperti apa Pak Mu'id? Ya mudah-mudahan kayak gini itu kan akhirnya karena simbol-simbol seperti kitab suci Mbah Mahmud, kita ingat beliaunya otomatis ingat agama gitu aja. Dan bangunan itu kelihatan banyak yang menarik, sampai teman-teman yang dari Padang itu datang ke sini, wah Padang nggak ada yang kayak gini, sampai cerita tuh
Kan Raja Padang pernah kesini si namanya Bagindo atau siapa itu melihat heran ya. Malah dia terima kasih, dia sempat kasih istilahnya 1 juz, dia 2 juz dia kasih apa? Bantu. Wah ikut saya ikut Pak Muhid. Kira-kira habis biaya berapa Pak untuk seluruh pembangunan museum ini? Kalau kemarin saya dikasih aspirasinya Gus Aziz, Pak Ganjar Jawa Tengah itu 2,5 miliar. Tapi ya belum selesai. Wong untuk Quran sendiri aja kan 30 itu 1 miliar sendiri kok. Andekan kok itu selesai semuanya. Bangunan ini mendapatkan pasokan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2,5 miliar rupiah. Karena ada penambahan lantai dari rencana semula, anggaran masih kurang. Apalagi untuk menyelesaikan jendela saja ditaksir menelan 1 miliar rupiah. Seorang pemerhati sejarah Lasem, Abdullah Hamid, membenarkan di Palembang, Sumatera Selatan memang sudah berdiri Museum Al-Quran Raksasa. Tapi di Lasem akan terasa berbeda karena dikombinasikan dengan konsep kota pusaka Lasem dan Masjid Jami yang menjadi peninggalan penting penyebaran agama Islam pada abad ke-15. Tapi lebih dari itu, Abdullah Hamid sependapat sama-sama memiliki fungsi syiar agama Islam agar membuncah ke seluruh pelosok negeri. Tentu saja ini akan menambah khasanah Kota Pusaka Lasem ya. Untuk melengkapi adanya Kota Pusaka Lasem, insya Allah akan direalisasi pada tahun ini. Mudah-mudahan inilah sumbangsi kita Mistin Lasem menyumbangkan sebuah karya museum, gitu. Museum bisa lebih menambah khasanah Kota Pusaka Lasem. Cukup fenomenal juga Pak ya dengan konsep ini. Ya, cukup fenomenal gitu. Dalam arti yang pertama mungkin yang ada.